Halo Bapak Ibu peserta. Pada video ini kita akan melihat inspirasi cara membangun kemampuan fondasi secara bertahap. Anak yang sedang berada pada masa transisi PAUD ke SD perlu dukungan untuk membangun kemampuan fondasi secara bertahap yang dapat diasah melalui kegiatan pembelajaran. Sebagai contohnya, mari kita bahas permainan lempar tangkap bola di kelas Bu Ana. Dalam kegiatan tersebut, kemampuan fondasi yang dibangun adalah pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Permainan lempar tangkap bola memiliki tujuan pembelajaran agar anak mampu menggunakan alat untuk bermain bersama pada beragam aktivitas motorik kasar. Kemampuan untuk dapat menggunakan alat pada beragam aktivitas motorik kasar tidak dibangun dalam sekejap. Kemampuan tersebut dibangun secara bertahap. Pertama, sebelum anak dapat melempar atau menangkap bola, anak perlu membangun kemampuan untuk dapat menggunakan fungsi gerak motorik kasar seluruh tubuhnya. Kedua, anak membangun kemampuan untuk mengontrol gerakan lengannya. Ketiga, anak belajar untuk menggunakan kemampuannya dalam mengontrol gerakan lengan untuk mengendalikan bola, seperti menangkap atau melempar ke arah tertentu. Kemampuan pertama, kedua, hingga ketiga tidak dibangun dalam semalam. Kemampuan tersebut dibangun secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Mari kita lihat contoh lain. Dalam permainan lempar tangkap bola, ada seorang anak yang terlihat kesal karena berkali-kali gagal menangkap bola. Ia meninggalkan permainan dan tidak mau melanjutkannya. Namun, ada temannya yang bernama Yeyen mendekati dan berusaha membujuknya kembali bermain. Kemampuan Yeyen untuk dapat mengenali ekspresi emosi temannya yang sedang marah dan merespon dengan cara mendekati dan membujuknya bukanlah kemampuan yang tiba-tiba dimiliki Yeyen. Kemampuan tersebut dibangun secara bertahap dan berkelanjutan. Pertama, Yeyen telah memiliki kemampuan mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk. Dulu, saat Yeyen di PAUD, ia mengalami berbagai emosi seperti takut, marah, sedih, dan senang. Mungkin ia mengalami ketakutan dan kesedihan saat pertama kali masuk PAUD dan ditinggal orang tuanya. Ia mungkin mengekspresikan ketakutan dan kesedihannya dalam tangisan. Selanjutnya, Yeyen mulai belajar membedakan ragam emosi. Misalnya, ia melihat bagaimana ekspresi wajah temannya yang juga menangis takut saat hari pertama masuk PAUD. Lalu ia mendengar guru berkata, "Tidak apa-apa, tidak perlu takut. Nanti Bapak akan kembali menjemput setelah kamu bermain bersama teman dan Bu Guru." Semakin lama, Yeyen semakin dapat mengenali nama-nama ekspresi emosi yang dirasakannya atau dirasakan temannya. Ia tahu mengenali bahwa ekspresi tertentu menandakan temannya sedang takut. Ia juga mengenali ekspresi saat temannya sedang senang. Ia membangun kemampuannya untuk mengenali bermacam-macam emosi melalui pengalamannya dan melalui bantuan guru yang mengenalkan nama-nama emosi tersebut di berbagai kesempatan. Akhirnya, Yeyen belajar merespon ekspresi emosi temannya. Misalnya, saat ia mengenali bahwa temannya sedang sedih, ia merespon dengan mendekatinya dan memeluknya. Respon tersebut dipelajarinya dalam waktu yang lama dan dengan dukungan guru di PAUD-nya. Yeyen juga menggunakan kemampuan untuk merespon ekspresi emosi orang lain pada saat bermain lempar tangkap bola. Ia mengenali ekspresi emosi marah dan meresponnya dengan membujuk.
dan mengajak temannya untuk bermain kembali. Dari ilustrasi yang ditampilkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan fondasi perlu dibangun secara bertahap. Untuk kompetensi tertentu yang lebih kompleks, seperti memahami aturan yang berlaku, kepemilikan kesadaran waktu, atau juga membaca, menulis dan berhitung dapat dibangun berkesinambungan sejak PAUD hingga SD. Pahami bahwa PAUD dan jenjang pendidikan dasar kelas awal merupakan satu rangkaian kesempatan dalam membangun kemampuan fondasi. Bapak Ibu peserta, demikian tadi pembahasan tentang inspirasi cara membangun kemampuan fondasi secara bertahap di PAUD ke SD awal. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat!